Baik, kita masuk ke sesi terakhir di minggu ke-13 yang melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu overproduksi entropi sebagai akibat tekanan antropogenik yang terkategori menjadi dua, yaitu berasal dari energi dan berasal dari substansi kimia. Di sini input energi tersebut W sama dengan WF ditambah WCH, dan WF itu variabel energi dan WCH adalah variabel untuk aliran energi kimia. Kemudian untuk variabel energi tersebut merupakan jumlah dari masing-masing tipe-tipe energi yang masuk ke dalam sistem alami tersebut. Lalu persamaan entropi untuk yang dipengaruhi oleh adanya muatan kimia itu direpresentasikan oleh persamaan berikut yang merupakan fungsi dari konsentrasi kimia di dalam sistem tersebut. Dan konsentrasi ketika dia di awal, CI0 itu dia ketika dia dalam kondisi alami, di mana I itu adalah afinitas, seberapa besar nilai dari afinitas pada masing-masing jenis zat yang masuk ke dalam sistem tersebut. Seperti polusi itu memiliki afinitasnya tersendiri, dan pupuk juga memiliki afinitas tersendiri. Jadi nilainya adalah nilai gabungan, dan karena entropi itu apabila itu kita korelasikan di sini dalam bentuk energi kimia, maka entropi sama dengan energi sama dengan entropi dikalikan dengan temperatur. Oleh karena itu suku entropi di sini dikalikan dengan temperatur, sehingga entropi untuk F sebagai dampak tambahan energi, tambahan substansi kimia, bisa kita lihat pada persamaan berikut. Di sini Q adalah laju alir masuk zat kimia atau substansi tersebut. Total produksi entropi berlebih atau entropy overproduction karena dampak antropogenik selama waktu siklus tau atau delta S per delta T sama dengan delta S internal ditambah dengan delta S eksternal, dan ini berubah pada saat T awal ditambah dengan waktu siklus tau dikurangi dengan S pada saat T awal, atau delta S sama dengan seperti karena entropi itu sama dengan panas dibagi dengan atau energi dibagi dengan temperatur ya, sama dengan entropi. Oleh karena itu sini energi total dibagi dengan temperatur, dan di sini energi totalnya terdiri dari input energi dari kategori bahan bakar dan substansi kimia ditambah dengan input entropi itu sendiri di dalam ekosistem yang direpresentasikan oleh gross primary production yang berubah pada waktu siklus sebagai akibat perubahan energi dan konsentrasi substansi di dalam ekosistem tersebut. Jadi GPP tau adalah pada saat di akhir siklus dikurangi dengan GPP 0 itu pada saat awal siklus. Dan untuk mengevaluasi dari komponen energi dari yang masuk, komponen energi tersebut diintegrasikan di sepanjang waktu siklus ya, karena energi ini dengan asumsi bahwa energi ini lebih dari satu atau terdiri dari beberapa kriteria atau beberapa tipe. Maka untuk mentotalkannya untuk selama waktu siklus tau harus diintegrasikan terhadap waktu. Kemudian untuk menghitung gross primary production total juga sama pendekatan yang dilakukan. Di sini karena di sini rata-rata, maka dibagi dengan seperwaktu siklus. Total dibagi dengan seperwaktu siklus. Kemudian untuk energi ekivalen sebagai akibat pertambahan zat kimia atau pertambahan substansi material asing bentuknya sebagai berikut, merupakan fungsi dari konsentrasi akhir dan konsentrasi awal. Sekarang untuk penerapan dari persamaan-persamaan tadi terdapat 3 model yang pendekatan yang digunakan, yaitu ketika entropi total
sama dengan nol, atau meskipun terjadi atau diberikan tekanan antropogenik, kesetimbangan dinamiknya mendekati nol, sehingga ketika melakukan pendekatan seperti ini, gross primary production rata-rata di akhir waktu siklus adalah gross primary production di awal dikurangi dengan efek atau fungsi dari energi dan substansi material asing yang diberikan ke dalam ekosistem tersebut dibagi dengan waktu siklus. Untuk model kedua, ketika nilai gross primary production rata-rata di akhir waktu siklus itu lebih kecil daripada selisih dari gross primary production di awal dengan total input energi dan substansi artifisial ke dalam sistem. Oleh karena itu, karena dia lebih kecil daripada gross primary production rata-rata di akhir, maka tentunya terdapat mekanisme yang membuat gross primary production aktual rata-rata tersebut lebih rendah daripada yang diprediksi. Dan yang mengakibatkan lebih rendah tersebut adalah mekanisme lingkungan. Artinya lingkungan itu sudah parah sekali terdegradasi sehingga nilai gross primary production-nya berkurang signifikan. Dan untuk menghitung entropi yang diserap, ya, untuk menghitung entropi yang diakumulasikan di sini oleh sistem, ya, dengan persamaan yang tadi telah didefinisikan. Kemudian apabila diberikan contoh untuk waktu siklus selama 1 tahun, dalam hal ini proses akumulasi entropi tersebut hanya 1 tahun, dan di akhir tahun akan kembali ke kondisi alami seperti di lingkungan pertanian, pemupukan periodik, biomasanya tumbuh, dan setelah itu dipanen dan kembali lagi menjadi lahan garap untuk ditanami di siklus berikutnya. Kurang lebih demikian. Maka persamaan yang kita gunakan sama di sini, hanya saja di sini energi input atau WF itu merupakan satu konstanta karena fungsi total hanya dipengaruhi oleh beban kimia. Jadi untuk fungsi WF ini yang tadi bentuk integral, karena ini merupakan konstanta, hasil integrasinya adalah nilai konstanta itu dikalikan dengan variabel yang diintegrasikan. Karena variabel yang diintegrasikan itu nilainya 1, oleh karena itu WF yang memakai superscript itu menjadi WF biasa. Demikian pula WCH, karena waktunya 1 tahun, jadi nilainya dikalikan dengan 1 sehingga nilainya tetap. Dan bentuknya bisa kita evaluasi di persamaan berikut, di mana di sini CI0 ditambah dengan delta CI itu sama dengan CI, dan ini disubstitusikan ke persamaan tadi telah didefinisikan. Baik, sekian kita mulai tadi dari mendeskripsikan vegetasi aktif. Dari situ kita meninjau eksergi dan energi radiasi. Kemudian di sesi kedua kita mengekspor neraca energi dan neraca entropi, dan situ kita mengarah kepada overproduksi entropi. Dan di sesi terakhir ini kita mengkaji lebih lanjut tentang overproduksi entropi yang diakibatkan oleh input energi dan substansi material secara artifisial. Sekian sesi di minggu ke-13.